Mari kita bersama-sama membuka dari Ayub 1 ayat yang pertama. Kita baca ayat yang 1, kedua, dan ayat yang ketiga. Nanti kaum wanita baca ayat yang pertama dan yang kedua kaum pria. Dan pada ayat yang ketiga kita akan membacanya bersama-sama. Supaya ada sukacita, mari kita berdiri sekali lagi. Kaum wanita, yaitu kesalehan Ayub dicobai. Kaum wanita 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan sama-sama. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar, sehingga orang itu adalah yang kaya dari semua orang di sebelah timur. Puji nama Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca firman Tuhan merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mungkin sudah kesekian kalinya kita mendengar dari berbagai hamba-hamba Tuhan, sehingga kita dapat diberkati oleh Tuhan, yaitu tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, saat ini saya membawa kita tentang tema yaitu dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Kita baca ayat yang ke-10, yaitu Ayub 42 ayat yang 10 ada di slide ya. Kita baca bersama-sama, yang bisa lihat di depan, boleh lihat di depan. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk saudara-saudaranya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kapan Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan? Saya garis bawahi di sini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta dan berdoa. Dia meminta dan berdoa. Ia berdoa, meminta kepada Tuhan. Tepatlah firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mungkin hafal. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepat sekali firman Tuhan ini, dan ditegaskan kepada kita bahwa saat kita meminta, saat kita berdoa, di situ dikatakan ada pemulihan yang daripada Tuhan. Ya mungkin kita katakan, kapan saya dipulihkan? Kapan saya ini menerima berkat yang daripada Tuhan? Kita perhatikan Ayub di sini adalah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah. Berarti ada yang dilakukan, ia meminta dan doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minta maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya ada suatu usaha, perjuangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kapan Tuhan memulihkan keadaan daripada Ayub ini adalah saat ia meminta, mengetuk, dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dari tema ini saya mau mengambil satu perenungan kita adalah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kata dipulihkan ini, kata dasar bahasa Indonesia adalah pulih. Pulih artinya kembali. Kembalinya kemana? Baik, dia sehat sebagaimana semula kondisi tubuhnya. Dan juga kata pulih di sini adalah dia sembuh atau baik kembali tentang apa yang dihadapinya, ada luka, ada sakit dan kesehatannya. Dan juga kata pulih ini menjadi baik ataupun baru.
kata dipulihkan oleh Tuhan artinya dikatakan bahwa ada proses ataupun cara perbuatan dari pihak lain yang melakukan, yang memulihkan hal tersebut. Apa yang dilakukan di sini dikatakan bahwa mengembalikan pemulangan ataupun hak harta benda yang dimilikinya sebelumnya. Artinya dipulihkan, artinya ada sesuatu kekuatan yang melakukannya. Siapa yang melakukannya itu kepada Ayub adalah Tuhan. Artinya Tuhan yang memulihkan kondisi Ayub. Kenapa? Ayub sudah memang sangat-sangat tak berdaya. Proses apa yang Tuhan lakukan ke dalam hidup Ayub ini adalah dikatakan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima adalah hidup Ayub ini sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat kekayaannya, anaknya begitu cantik dan ganteng, harta kekayaannya dan juga orang yang bekerja di sekitar Ayub itu mereka sangat banyak. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian pada ayat yang ke-6 sampai berikutnya sampai pasal 4 ayat 40 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Ayub memang mengalami suatu kehancuran dalam hidupnya. Harta bendanya habis, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, istri yang ada di samping dia juga tidak mendukung, sehingga dikatakan dia sangat terpuruk di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan ayat berikutnya, hidup Ayub dipulihkan oleh Tuhan, artinya dia kembali kepada kehidupannya yang semula. Sangat luar biasa bahwa dia sudah dipulihkan oleh Tuhan dan dikembalikan segala sesuatu yang ia alami sebelumnya. Apa syaratnya seseorang dipulihkan oleh Tuhan? Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat ke-14 dikatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Tawarik ini syarat seseorang dipulihkan adalah dia harus merendahkan diri. Artinya kita merendahkan diri dalam segala kehidupan kita, kondisi yang kita alami. Kemudian kita bertekun berdoa dan mencari wajah Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Nah, kalau kita melihat prinsip firman Tuhan ini juga ada di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini. Mengapa Ayub dipulihkan? Mengapa Allah memulihkan keadaan Ayub sehingga Ayub menjadi orang yang bukan hanya paling kaya saat itu, mungkin lebih kaya lagi. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Ayub sangat luar biasa. Mengapa itu terjadi? Karena Ayub memang orang yang dekat dengan Tuhan. Berikut kita perhatikan, kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 mengatakan, saat kita berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Dan pasti kita semua ingin dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita semua pasti ingin disembuhkan oleh Tuhan dari segala kondisi yang kita alami. Dan apa yang Ayub lakukan dalam kehidupannya sehingga dia dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama dikatakan bahwa hidup dalam kebenaran Allah. Kita baca ayat yang pertama tadi 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kenapa Ayub dipulihkan? Kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah karena Ayub hidup dalam kebenaran Allah. Ayub hidup dalam kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Orang yang benar itu dikatakan orangnya harus saleh. Kemudian apa? Jujur. Lalu apa?
takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Apa yang kita pahami dengan saleh? Kalau kita berbicara tentang kesalehan, artinya memang orang ini kehidupannya memang dekat dengan Tuhan. Dan juga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dia menyucikan dirinya dan tidak berbuat dosa. Minggu lalu kita katakan kalau orang yang memang dekat dengan Tuhan, saat dia melakukan kesalahan, tentu ada kegentaran, ketakutan dalam hidupnya, bahwa dia orang yang bersalah. Tapi sebaliknya saat kita melakukan dosa, pelanggaran, dan kita biasa-biasa saja, tentu dipertanyakan kekristenan kita, apakah benar kita dekat dengan Tuhan. Syarat seseorang dipulihkan oleh Tuhan ini adalah hidup dalam kebenaran, itu dia harus hidup saleh dan hidup jujur. Ya, ini yang sangat sulit. Kejujuran. Kejujuran dalam segala segi kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita dituntut untuk harus jujur. Dan kita harus mengorbankan sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah tidak jujur, kesana-kesananya akan sulit dipercaya. Ayub ini dia hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang dilakukan adalah dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Minggu lalu juga saya jelaskan tentang orang yang takut akan Tuhan dan juga dia harus menjauhi kejahatan. Dan yang berikut, apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga Tuhan memulihkan keadaannya. Kita baca pada ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ada dua kalimat yang saya garis bawahi di sini, katakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan berikutnya katakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya salut dan juga harus belajar banyak akan hal ini. Bagaimana dalam kondisi yang sangat terpuruk sekalipun Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara bayangkan dalam kondisi seperti ini, saudara sudah orang yang sangat luar biasa awalnya, lalu kembali kepada hal yang sangat terburuk, dan tidak seorang pun yang membantu yang dekat dengan saudara. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Tidak sedikit orang yang berbalik arah. Orang katakan berbalik arah, tadinya setia kepada Tuhan, akhirnya karena kondisi yang alami, dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia sudah rajin pergi gereja, tetapi kondisinya tidak dipulihkan, akhirnya banyak yang murtad. Dan juga bukan hanya itu, ada yang mundur dari beribadatan, dalam pelayanannya tidak mau melayani lagi, dan sangat tidak wajar lagi adalah tidak mau berdoa lagi. Yang ada adalah dia hanya bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Kok tidak berdoa? Ya percuma berdoa. Ke gereja? Percuma ke gereja. Kamu siapa? Ya percuma jadi anak Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kondisi yang membuat dia tidak setia lagi. Tidak mau melayani lagi. Dan tidak mau berbuat sesuatu kepada Allah. Karena kondisinya tidak dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Ayub di sini, kondisi yang dialami, istrinya juga katakan berdoa dan kutukilah Allahmu dan matilah. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan dia tidak mengeluarkan kata-kata yang mengutuk Allah dan juga tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Waktu mempersiapkan firman Tuhan ini saya juga renungkan, Ayub sangat luar biasa ya. Kondisi yang dia alami ya. Dia tetap percaya Tuhan dan tetap yakin Tuhan itu baik dan teramat baik. Ada berapa orang yang bisa lakukan demikian? Yang ada adalah pasti dikatakan, kok Tuhan ada enggak ya? Kok Tuhan ini dan sebagainya ya? Diskusi kami pada hari Jumat dalam doa. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kita sebagai anak-anaknya. Yang jadi persoalannya adalah kita sulit untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ibaratnya seorang ayah yang merencanakan hal yang baik kepada anaknya. Dia menyekolahkan anaknya, mungkin buat les kepada anak-anaknya, lakukan ini, anaknya berontak, tidak mau. Kenapa? Dia pikir itu satu beban bagi dia. Dia pikir itu satu hal yang tidak baik bagi dia. Sekolah, pagi-pagi harus bangun sekolah. Tidak mau, aku lagi mau tidur. Ngerjain PR, tidak mau. Tapi orang tua mau anaknya baik masa depannya, dia begitu setia, membangunkan dia, menyekolahkan dia, bikin dia les supaya dia menjadi orang yang pintar. Saatnya dia dewasa, dia katakan, bapakku hebat, mamaku hebat, disiplinnya sangat luar biasa, membentuk kami dan sebagainya. Akhirnya baru dia tahu bahwa memang orang tuanya baik. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita katakan mungkin Tuhan saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak bisa mampu bertahan lagi. Kalau bisa ambillah nyawaku. Mungkin itu kata-kata yang sudah sangat di puncak sudah itu ya. Kenapa? Nggak mampu lagi. Tapi menarik dengan kehidupan Ayub ini. Dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Masa kita terima yang baik-baik saja, yang tidak baik kita tidak terima. Yang pasti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Memang kita sulit untuk memahaminya. Tapi saat kita melewati masa-masa sulit itu, saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita akan berkata seperti Ayub. Bukan lagi dari kata orang, tapi aku sendiri yang merasakan dan mata kepalaku sendiri melihat karya Tuhan. Mungkin kita bisa, orang kita, hebat orang itu ya hebat. Tetapi Ayub katakan, saya lagi bukan dengar dari pendeta saya, bukan lagi membaca dari Alkitab, tapi saya sendiri yang merasakan. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena tidak berbuat dosa. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan dan tidak menajiskan tubuhnya ataupun seluruh kehidupannya dengan bibirnya. Kita sudah belajar tentang bahaya lidah. Dia bagaikan api yang kecil bisa menghanguskan hutan yang besar. Hati-hati akan kehidupan kita. Ayub tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Ayub lakukan dalam kehidupannya sehingga Tuhan memulihkan keadaannya? Pasal 42 ayat yang ke-10. Ya, kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan. Luar biasa. Tadi dia punya secukupnya. Kalau kita baca dia orang yang paling kaya. Setelah paling kaya apa di atasnya ini? Sangat kaya gitu ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apabila kita katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Yalah bisa, kenapa? Karena Ayub ini memang hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan melakukan hal yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Kembali saya tegaskan, kita baru belajar dari sikap hidup anak-anak yang sangat polos dan sangat polos. Bahwa dia tetap bergantung kepada orang tuanya. Apapun kondisi kita tetap bergantung kepada kita. Dan Ayub juga demikian, dia tidak beralih sedikit pun dari kehidupan untuk bersekutu pada Allah. Dia tetap melakukan doanya, dia tetap bertekun di dalam doanya. Dia sangat yakin bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidupnya. Apapun kondisi yang dia alami.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan Ayub bertekun di dalam doanya. Saat dia bertekun dalam doanya, Tuhan memulihkan keadaannya. Juga Daniel, dia mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia melihat mujizat Tuhan yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Waktu dia dilemparkan ke gua singa, singa tidak menyentuhnya. Karena apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Segala sesuatu itu adalah dalam kekuasaannya Tuhan. Kita harus tetap tekun dan tetap berdoa kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Asalkan kita tetap percaya dan tetap tekun kepada Tuhan. Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pada ayat yang 4, pasal 42 ayat yang ke-9, kita baca bagian firman Tuhan ini 1, 2, 3. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini katakan mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan melakukan apa yang difirmankan Tuhan, yaitu dia tetap setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sudah berapa kali kita jelaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan itu kita dapat melihat karya-karya besar Tuhan, dan dengan membaca firman Tuhan dikatakan bahwa hidup kita kokoh. Seperti orang yang membangun di atas dasar batu, dan pada waktu datang badai, imannya tetap kuat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, masa-masa sulit yang kita alami saat ini kadang bisa membuat kita goncang. Kadang membuat komunikasi rumah tangga bisa meledak. Karena kondisi keadaan yang kita alami. Tapi saat kita bersama-sama mendayung bahtera rumah tangga ini, maka yakin dia akan sampai ke tujuan oleh karena pertolongan Tuhan. Bukan berarti tidak ada ombak saat kita berlabuh. Kalau kita berani berlabuh di laut, pasti ada ombak. Tapi apabila kita bekerja sama dalam bahtera rumah tangga, maka kita akan berlayar begitu indah bersama dengan keluarga. Dan jangan sampai kita membocorkan bahtera rumah tangga. Kalau bahtera rumah tangga dibocorkan, yang karam adalah semua rumah tangga. Mungkin kita katakan, udah, aku ndak mau urus kamu, terserah kamu, kemana aja. Artinya kita mulai membocor kapal bahtera rumah tangga kita. Saat kita membocorkannya, anak kita sudah mulai oleng, suami sudah mulai oleng, istri sudah mulai oleng. Maka bahtera rumah tangga itu akan sangat sulit untuk berlayar lagi. Kenapa? Tidak ada kerja sama. Bayangkan satunya ke sana, satunya ke sini, depan belakang. Semuanya baku tarik, saya hebat, saya kuat, akan kemana? Tapi kalau kita sepakat untuk berlabuh bersama-sama, maka yang berat tadi akan menjadi ringan karena bersama-sama. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kondisi keadaan Ayub ini, mengapa Allah memulihkan keadaan Ayub? Kenapa Ayub menikmati berkat Tuhan itu adalah karena Ayub ini hidup dalam kebenaran Allah, tidak berbuat dosa, dan dia tekun berdoa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Apabila kita ingin dipulihkan, renungan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.